Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syariatullah Al-Khalidah, ya, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar dari Mekah yang seorang ahli fikih bermadzhab Maliki, ya. Yang merupakan masih madzhab fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun berbeda dengan mayoritas kita di Indonesia yang mayoritas madzhabnya adalah madzhab Syafi'i, ya. Kemarin kita sudah membahas soal apa itu syariat dan kemudian apa itu fikih dan bagaimana di dalam Islam ke semua hal tersebut diatur secara rinci, ya, untuk menjamin keteraturan hidup seorang muslim. Bahkan bukan hanya muslim tetapi juga sebetulnya fikih ini adalah hal yang manfaatnya tentu sangat besar bagi semua makhluk, bukan hanya muslim atau bukan hanya manusia, tetapi juga semua makhluk. Karena fikih ini juga menyangkut kebersihan, menyangkut lingkungan, dan menyangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan makhluk-makhluk yang lain di luar manusia. Kita juga kemarin sudah membahas apa itu sumber dan dasar hukum syariah, ya. Kita sudah membahas bagaimana Al-Quran sebagai dasar, ya, sebagai sumber referensi dalam menentukan hukum-hukum syariat atau hukum fikih, ya. Nah, sekarang kita akan membahas sumber hukum yang kedua, ya. Referensi kedua, dasar atau dalil suatu hukum selain Al-Quran itu ada 3 hal lagi, yaitu yang pertama adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Kita akan bahas satu persatu, ya. Kemarin kita sudah membahas Al-Quran. Sekarang yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Silahkan teman-teman buka, ya, kitabnya di halaman 21. Di halaman 21. Tsaniyan, yang kedua, ya, dari Masadirut Tasyri' atau dasar hukum syariat, yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah, ya, yaitu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Hadis, kadang-kadang juga disebut dengan sunnah, kadang-kadang juga disebut dengan asar, ya. Sebetulnya mempunyai kemiripan makna, ya, meskipun kalau di dalam kita belajar ilmu hadis ada perbedaan-perbedaan di dalam rincian, ya, dari definisi atau redaksi tersebut, ya. Hadis itu bedanya dengan sunnah apa, sunnah bedanya dengan asar itu apa, itu ada penjelasannya. Atau juga kadang-kadang digunakan istilah khobar, ya. Khobar, asar, sunnah, hadis, dan istilah-istilah yang lain. Hadis itu apa? Yaitu hiya aqwaluhu, atau sunnah itu apa? Yaitu hiya aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ucapannya tetapi juga wa af'aluhu, juga perbuatan-perbuatannya. Kadang-kadang Nabi itu menyampaikan secara lisan, ya, menyampaikan perintah secara lisan, itu sunnah yang berupa aqwal. Tapi kadang-kadang Nabi juga melakukan sesuatu dan sahabat atau umat Islam diperintahkan untuk mengikuti apa yang beliau lakukan. Nah, ini berupa af'al, ya, perbuatan-perbuatan. Atau juga takrirat, ya, pengakuan. Jadi misalnya sahabat melakukan sesuatu lalu kemudian Nabi tidak mengingkari, maka itu disebut dengan takrir, ya. Takrir atau pengakuan. Jadi sekali lagi, ya, ada 3 hal yang disebut dengan sunnah itu.
Yang pertama adalah ucapan Nabi, yang kedua adalah perbuatan Nabi, dan yang ketiga adalah takrir atau pengakuan Nabi ya. Wa majmu'ul ahadis allati taduru 'alaiha ahkamul fiqhi. Itu hadis-hadis itu. Kemarin kita sudah bahas Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu jumlah ayatnya 6.000 lebih. Tapi yang berkaitan dengan hukum ada yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 500. Artinya tidak semua ayat Al-Qur'an itu mengandung pembahasan hukum. Sebagaimana juga hadis. Tidak semua hadis itu juga mengandung pembahasan hukum. Ada pembahasan-pembahasan lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis yang bicara hukum itu hanya 500. Dari jumlah ribuan hadis itu yang bicara tentang hukum hanya 500. Tapi penjelasannya ya itu ada 4.000 hadis. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian sunnah itu memang merupakan dasar syariat ya, hukum fikih. Tapi sunnah itu berada di peringkat kedua setelah Al-Qur'an ya. Setelah Al-Qur'an itu kemudian nomor satu, sumber hukum nomor satu itu adalah Al-Qur'an. Baru nomor dua adalah hadis. Meskipun kedua-duanya sama-sama wahyu, tetapi Al-Qur'an lebih istimewa. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya, yang dibacanya saja tanpa memahami itu sudah merupakan ibadah. Dan juga Quran itu redaksinya itu mukjizat ya. Dan kelebihan yang ketiga, keunggulan Al-Qur'an atas hadis itu adalah Al-Qur'an itu mutawatir. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu ada yang hasan, ada yang dhaif ya, bahkan ada yang maudhu. Tapi kalau Al-Qur'an itu semuanya mutawatir, atau mutawatir ini sudah valid lah ya. Derajat paling tinggi dari suatu validitas ya. Karena itu ketika ada nas Al-Qur'an ya yang soreh maknanya, maka itu didahulukan atas hadis ya. Tuh. Nah, kemudian dasarnya apa? Bahwa hadis itu adalah sumber hukum. Dasarnya adalah salah satunya adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Ya, itu adalah salah satu dasarnya. Kemudian laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma yantiqu 'anil hawa, dan ayat-ayat yang lain. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Nabi itu adalah orang yang memang diberi mandat oleh Allah untuk menjelaskan isi daripada Al-Quran itu. Yaitu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Jadi gitu, ini dasarnya. Nah, kenapa perlu disebutkan? Karena memang ada ya beberapa unsur ya, kelompok di dalam umat Islam ini juga yang tidak mau mengakui otoritas hadis. Nanti teman-teman lihat ya, baca ada kelompok namanya kelompok Ingkarus Sunnah. Kelompok Ingkarus Sunnah ini adalah orang-orang Muslim tapi hanya mau membaca Al-Quran, tidak mau mengakui hadis. Nah, itu ada, gitu. Atau di Pakistan itu ada kelompok namanya kelompok Quraniyun. Quraniyun itu adalah kelompok umat Islam ya, yang kelompok orang yang hanya mau menerima Al-Quran tapi tidak mau menerima hadis.
Baik, saya lanjutkan. Nah, itu dasar bahwa hadis itu adalah sumber syariat atau dasar syariat. Kadang-kadang Al-Quran itu memberikan perintah tentang ajaran hukum ya, itu secara global, dan kemudian hadislah yang memperinci ya. Tapi kadang-kadang juga Al-Quran tidak berbicara soal hukum, hadis itu berbicara secara independen ya. Jadi fungsi hadis itu kadang-kadang menjelaskan apa yang di Al-Quran belum jelas atau global, kemudian hadis memperinci. Kadang-kadang hadis ini juga membuat atau mengeluarkan suatu hukum yang di Al-Quran sendiri juga tidak ada. Ya. Artinya itu sangat mungkin, ya, sama-sama wahyu. Contohnya adalah begini. Al-Quran memerintahkan agar supaya manusia itu beriman. Ya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan iman kepada siapa. Ya. Kemudian hadis menjelaskannya. Artinya Al-Quran bicara global, hadis memperinci ya, atau memperjelas gitu ya. Hadis bicara kemudian iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada qadar ya. Kemudian begitu juga tentang Islam, tentang ihsan, itu kan penjelasannya kita temui di dalam hadis ya. Kemudian misalnya tentang sholat. Al-Quran hanya bicara aqimus sholah misalnya. Tapi hadis kemudian menjelaskan sholat itu berapa rakaat, syarat-syaratnya apa saja, yang membatalkan apa saja, waktunya kapan saja, nah gitu ya. Dan yang lain-lain lah, soal bersusuci misalnya, soal menutup aurat. Al-Quran hanya bicara khudzu zinatakum inda kulli masjid. Tapi bagaimana caranya nutup aurat? Enggak diterangkan. Nah, hadislah yang menerangkan. Gitu. Tentang ya yang lain-lain lah, banyak hal ya. Tentang menutup aurat, tentang tata cara sholat, ya, tentang tata cara zakat, ya pokoknya kalau Al-Quran bicaranya cuman walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumul lis-sa'ili wal mahrum. Tapi yang dizakati itu apa? Al-Quran enggak menjelaskan. Terus kemudian ketentuannya bagaimana gitu ya. Itu semuanya di dalam hadis. Puasa, haji juga demikian. Di dalam sholat tuh misalnya ya Nabi pokoknya shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian pokoknya sholat seperti sebagaimana saya itu melakukan sholat. Ya. Sebagaimana saya sholat. Pokoknya ikuti saya lah. Itu. Haji juga demikian. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Al-Quran mungkin hanya bicara walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi Al-Quran nggak menjelaskan secara detail haji itu harus seperti apa. Nah itu penjelasannya ada di dalam hadis. Karena itu nggak boleh kita hanya mengambil Al-Quran saja tanpa mengambil hadis ya atau sunnah. Nah kadang-kadang sunnah itu juga bukan hanya merinci, tapi sunnah ini atau hadis ini jadi begini, di dalam ada hierarkinya memang ya, ada hierarkinya. Sebagaimana juga dalam kehidupan kita bernegara itu kan ada hierarkinya. Yang tertinggi itu misalnya Pancasila. Nah, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar. Terus kemudian berikutnya undang-undang. Di bawahnya lagi misalnya ada apa? Perpres ya. Perpres di bawahnya lagi ada apa? Perpres itu peraturan presiden ya. Di bawahnya peraturan presiden misalnya ada peraturan menteri. Di bawahnya peraturan menteri ada perda, peraturan daerah. Ya itu ada hierarkinya ya. Nah kadang-kadang undang-undang tidak bicara soal apa, tetapi kemudian peraturan menteri menyampaikan. Sebagaimana juga Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran tidak menyinggung hukum sesuatu, hadis menyampaikan. Misalnya contohnya soal apa? Zakat fitrah. Al-Quran tidak ditemukan perintah untuk zakat fitrah itu tidak ada. Nah, tetapi hadis menyampaikan. Misalnya hukuman untuk orang yang berzina itu apa? Di Al-Quran tidak diterangkan, tapi hadis menerangkan. Tuh. Nah, kemudian berikutnya di halaman 26, akhdhu ahkamil fiqhi al-khamsah minal Qur'ani was sunnah.
tentu untuk menggali suatu hukum, ya ini halal, ini haram, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, itu tentu ada ketentuannya ya yang terdapat di dalam kitab-kitab usul fikih. Tetapi untuk redaksi di dalam Al-Quran itu redaksi perintah kewajiban maupun larangan haram itu redaksinya juga bervariasi ya. Oke, baik. Begini penjelasannya. Hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Itu. Atau dibagi lagi menjadi 2. Perbuatan itu ada perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan ada perbuatan yang diridhoi Allah, yang dibenci oleh Allah, dan yang tidak diridhoi dan tidak dibenci. Itu. Ya. Jadi, nah soal bagaimana Al-Quran menggunakan redaksinya itu misalnya begini. Ya. Kadang-kadang menggunakan redaksi haram, misalnya hurimat alaikumul maitah, diharamkan untuk kalian bangkai. Itu. Atau misalnya di dalam ayat lain hadza halalun wa hadza haram. Tapi kadang-kadang Al-Qur'an juga menggunakan redaksi yang berbeda. Misalnya fardu qad alimna ma faradna alaihim. Ini maknanya adalah wajib ya. Ini sudah agak agak detail ya sebenarnya. Kadang-kadang misalnya Allah juga menegaskan kewajiban dengan kalimat qadha. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Atau misalnya katabna ya. Kutiba alaikumusiyam misalnya. Kan tidak mengatakan misalnya yajibu alaikumusiyam misalnya. Tapi kutiba alaikumusiyam. Nah, kadang-kadang juga menggunakan kalimat ilzam ya. Amar dan seterusnya lah. Ini agak detail. Nanti kita lewatkan dulu ya. Wabil jumlah intinya ya di halaman 29. Innal ahkam al khamsah lam yunassa fil kitab wa sunnah 'alaiha kama hiya fi kutubil fiqhi. Memang ya kata beliau. Jadi di Al-Qur'an itu redaksi yang digunakan itu tidak mesti persis dengan yang ada di dalam kitab-kitab fikih ya. Makanya jadi tadi enggak semua di dalam Al-Qur'an itu yajibu, yahrumu, yubahu misalnya ya, yusannu, yukrohu misalnya. Tapi kadang-kadang menggunakan redaksi-redaksi yang sangat bervariasi seperti tadi. Itu kenapa kita ini diharuskan ya di dalam mempelajari Al-Quran dan hadis itu diharuskan mendapatkan penjelasan dari orang yang ahli, dari ulama. Karena kalau kita belajar Al-Quran hanya berdasarkan terjemah, itu besar kemungkinan kita akan keliru ya. Karena contoh-contoh tadi ya, penggunaan redaksi yang sangat beragam tadi, coba bayangkan kita harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya itu seperti apa. Artinya ketika suatu kalimat di dalam bahasa Arab ini, ayat-ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu sebetulnya banyak sekali makna-makna yang hilang, terdistorsi ya. Tuh. Karena ya sebetulnya manusia ini mengalami keterbatasan bahasa sebetulnya. Contoh aja misalnya ya, gula itu rasanya manis, madu itu rasanya manis, gula itu disebut manis ya, madu disebut manis, kemudian kue disebut manis, sirup disebut manis, kopi misalnya ya, atau apa ya, buah misalnya disebut manis, perempuan atau laki-laki tampang disebut manis. Kata-katanya tidak berubah, manis semua, manis terus. Padahal itu semua berbeda. Manisnya gula dan madu itu berbeda. Tapi kita ini mengalami keterbatasan bahasa. Sebagaimana juga
ketika suatu kalimat di dalam Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, atau ke dalam bahasa apapun lah terjemahan, itu sebetulnya banyak makna yang terdistorsi. Karena itu tidak cukup hanya belajar kepada terjemahan ya, harus belajar kepada ulama yang memang mengerti makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Karena betapa banyak redaksi-redaksi Al-Quran itu yang multitafsir ya. Tuh. Kemudian hadis juga begitu ya, redaksinya bermacam-macam. Kadang-kadang ulama itu menyimpulkan suatu hukum ya, karena Nabi itu konsisten melakukan hal tersebut ya. Maka kemudian ulama menyimpulkan oh itu berarti perbuatan sunnah karena Nabi melakukannya terus-menerus. Nah, misalnya lagi nah karena itu ya halaman 30 itu walaqad kana katsirun minas salafis shalih kamalikin rahimahullahu taala yataharra alla yusarriha bi hukmin ijtihadiyyin lam yusarrih bihi fil kitabi was sunnah. Lam yusrah bihi fil kitabi wala fis sunnah. Fala yaqulu hadza haramun wala halalun wala wajibun masalah. Karena itu ya, para ulama-ulama salaf yang soleh seperti Imam Malik itu sangat berhati-hati ketika menentukan suatu hukum yang tidak secara jelas dikatakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Enggak asal ini haram, ya. Ini wajib, enggak asal begitu. Tapi Imam Malik biasanya kadang-kadang hanya mengatakan hadza la yu'jibuni. Saya kok kayaknya enggak cocok gitu. Paling cuma bilang begitu. Awalam yakun min fi'li salaf. Kayaknya ini enggak pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu gitu. Aula adri bihi ba'san. Kayaknya sih enggak apa-apa gitu. Aula budda min fi'lihi. Kayaknya memang harus dilakukan. Jadi ada kayaknya gitu. Atau jadi enggak tegas ya. Karena memang Al-Qur'annya tidak menyebutkan hukum tersebut secara pasti ya. Li'annal mufti mukhbirun anillah. Jadi intinya pesannya dari sini adalah bahwa kita itu harus berhati-hati di dalam memutuskan suatu hukum. Jangan sembrono, ini haram, jangan gampang mengharamkan, jangan gampang mewajibkan. Ada lihat wayang, oh wayang haram. Gitu. Lihat musik haram. Gitu. Jangan gampang mengharamkan. Ada perbankan haram. Ya, jangan gampang mengharamkan. Ya. Wong perbankan itu tidak ada di zamannya Nabi, kok bisa mengharamkan gitu ya. Musik praktek di zaman jahiliyah dan di zaman sekarang itu sudah jauh berbeda. Ya. Musik di zaman jahiliyah, zaman dulu kenapa diharamkan? Karena dulu musik itu identik dengan khomer. Orang main musik kemudian sambil minum khomer, sambil main perempuan. Nah sekarang musik sudah jauh berkembang. Ya. Musik nggak identik dengan khomer dan perempuan. Ada musik-musik yang digunakan oleh para ulama sufi seperti Jalaluddin Ar-Rumi atau misalnya seperti Habib Syekh ya, mau sholawat menggunakan diiringi musik rebana. Masa semuanya mau diharamkan ya? Perbankan, kalau perbankan diharamkan terus kita mau pakai apa gitu? Nyimpen uang di rumah belum tentu aman, dibawa kemana-mana belum tentu aman. Terus kemudian sekarang perbankan apa yang kita tidak bisa mungkin lepas dari perbankan ya. Jalan tol aja itu butuh kartu perbankan yang namanya e-tol ya. Kalau semua diharamkan terus gimana wong itu semua juga tidak ada di zamannya Nabi ya. Artinya tidak ada nas yang soreh mengharamkan hal-hal tersebut. Jangan gampang mengharamkan ya. Imam Malik saja seorang yang sangat alim itu hati-hati di dalam mengharamkan, apalagi orang-orang seperti kita ya. Jangan gampang bikin hukum-hukum sendiri ya. Karena kenapa kita harus hati-hati? Li'anal mufti mukhbirun anillah. Karena seorang yang memberi fatwa itu kayak berbicara atas nama Allah ya. Itu seperti itu. Jadi harus hati-hati betul. Sekarang tuh kita melihat banyak orang sembrono ya di dalam menentukan hukum. Oke, baik, itu yang kedua selesai ya. Sekarang yang ketiga.
sumber hukum dan dasar syariat yang ketiga adalah ijma. Artinya secara harfiah artinya adalah kesepakatan. Kesepakatannya siapa? Yaitu bahwa ittifaqu mujtahidil ummah ba'dahu alaihi salatu wassalam fi asrin minal a'sar. Yaitu kesepakatannya para mujtahid yang hidup setelah wafatnya Nabi. Jadi dulu waktu Nabi masih hidup, itu sumber hukum itu Al-Quran. Kalau ada persoalan yang belum paham, tinggal tanyakan kepada Nabi. Ya. Lah terus gimana setelah Nabi wafat? Nah, ada solusi yang bernama ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid di seluruh dunia. Nah, ini hukum ijma ini mengikat. Itu pun ijma itu ada syaratnya, yaitu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh keluar dari keduanya. Ya. Kenapa ijma atau kesepakatan umat itu menjadi dasar hukum? Yaitu karena umat Islam itu adalah wahwa ismatul ummah al-islamiyah min ijtima'iha ala dhalalah. Karena sudah ada jaminan bahwa umat Islam itu tidak mungkin bersepakat atas kesesatan. Ya. Kalau itu sesuatu itu sesat, nggak mungkin umat ini bersepakat. Itu. Jadi seperti itu. Dalilnya adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'as masira. Begitu juga hadis yang menjadi dasar ijma adalah hadis la tajtami ummati 'ala dhalalah. Umat saya kata Nabi itu nggak mungkin bersepakat atas kesesatan. Wa idullahi ma'al jamaah. Ya, wa man syadza ilan nar. Jadi itu ya. Untuk kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Al-Quran dan dari Nabi bahwa umat Islam ini nggak mungkin. Semua umat Islam kok bersepakat atas kesesatan itu tidak mungkin. Jadi ketika ada sesuatu yang disepakati oleh semua umat, maka itu adalah pasti benarnya. Itu. Tapi juga harus hati-hati ya terkait dengan klaim ijma oleh beberapa orang, di antaranya klaim ijma oleh Ibnu Abdul Bar dan oleh Ibnu Rusyad itu. Misalnya ada yang mengatakan bahwa dagingnya kuda itu hukumnya haram. Itu berdasarkan ijma. Padahal orang-orang mazhab Hanafi itu memperbolehkan memakan daging kuda. Ya. Begitu juga misalnya ada yang mengatakan ijma atas ketidakwajiban mandi Jumat. Padahal ada beberapa ulama yang mewajibkan mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi intinya kita terkait dengan ijma ini kadang-kadang kita juga harus teliti ya. Tidak mesti yang katanya ijma itu betul-betul itu adalah ijma. Itu ijma beneran ya. Kadang-kadang padahal masih ada pendapat lain dari ulama yang lain. Itu seperti itu. Oke, kemudian yang keempat adalah qiyas. Ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma, qiyas. Ya. Itu dasar dan hukum, itu dasar dan sumber hukum syariat. Qiyas itu apa? Yaitu ilhaqu far'in bi aslin limusawatihi lahu fi illati hukmihi. Ya. Yaitu menyamakan atau apa istilahnya? Mengkiaskan, ya menganalogikan, membandingkan antara satu cabang dengan asal ya. Karena ada elat hukum yang sama. Contohnya begini. Dulu yang diharamkan itu yang disebut di dalam nas, yang diharamkan itu adalah khomer atau anggur. Nah, tapi kemudian ulama mengatakan alkohol apapun dasarnya, baik alkohol itu dari tape, baik alkohol itu dari gandum, baik alkohol itu dari manapun lah, itu hukumnya sama dengan khomer. Kenapa? Karena sama-sama memabukkan. Nah, itu disebut dengan qiyas. Yang diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah khomer. Tapi ternyata khomer ini adalah perasan anggur. Ya. Tapi ternyata perasan kurma, perasan gandum itu juga ternyata
memabukkan, maka hukumnya disamakan dengan khamr. Nah, ini namanya qiyas, ya. Penyamaan atau penganalogian. Sahabat dulu juga sudah melakukan, ya. Qiyas ini sudah dilakukan sejak masanya sahabat itu. Bahkan di dalam bab akidah pun qiyas ini dipakai. Contohnya di dalam ayat, ya, surat Al-Waqiah diterangkan orang-orang kafir itu menyaksikan bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal itu bisa dihidupkan kembali. Itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kok jangankan menghidupkan orang yang sudah meninggal, menciptakan dari ketiadaan saja Allah itu mampu. Kan kata orang kafir, wah nggak mungkin. Masa orang sudah mati, tulangnya sudah terpisah-pisah, masih bisa dibangunkan kembali. Itu kata Allah, loh kok cuman membangkitkan orang mati, ya, menciptakan dari ketiadaan saja Allah itu mampu. Gitu. Nah, seperti itu, ya. Ini qiyas. Qiyas di dalam persoalan akidah. Nah, kalau dalam persoalan akidah saja bisa menggunakan qiyas, apalagi di dalam fikih. Nah, kemudian juga ada ayat yang juga menjadi dasar qiyas, yaitu walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Ya, itu. Nah, amarohum, ya, di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar supaya ketika kita menemui persoalan itu kita tanyakan kepada Rasul, ya. Walau raddu ila Rasul. Pertama kepada Rasul. Nah, kalau Rasul tidak ada gimana? Wa ila ulil amri, ya. Kepada ulil amri itu. Ulil amri di dalam masalah hukum fikih, hukum agama itu ya ulama, ya. Itu. Ini menjadi dasar adanya qiyas, ya. Baik, kemudian bahkan qiyas ini waqad istamala sahabah al-qiyas fil ahdin nabawi. Bahkan qiyas ini sudah dilakukan oleh sahabat ketika Nabi itu masih ada. Dan Nabi tidak pernah menyalahkan. Itu. Contoh misalnya, ya. Sa'ad bin Mu'adz itu pernah diutus, disuruh memutuskan, ya. Disuruh memutuskan suatu hukum kepada Banu Quraidah. Kemudian dia memutuskan hukum, dan setelah itu oleh Nabi dikatakan oleh Nabi, hakam tafihim bihukmillah. Artinya Nabi merestui, ya, Mu'adz ini menggunakan qiyas. Gitu. Kemudian begitu juga kisahnya Ammar bin Yasir soal tayamum, ya. Ada orang sahabat yang ketika junub di dalam bepergian itu sholat menggunakan tayamum. Adapun Umar tidak menggunakan. Ketika mereka sampai, mereka menanyakan kepada Nabi. Gitu. Nah, ada sahabat itu yang tayamumnya disamakan dengan mandi, artinya dia guling-guling di atas debu, ya. Tapi ada sahabat yang tayamumnya sama, hadas kecil, hadas besar, tayamum ya mengusap wajah dan tangan saja dengan debu berdasarkan ayat famsahu biwujuhikum wa aydikum minah. Ya, itu. Dan kisah-kisah yang lain lah yang menerangkan bahwa sahabat itu juga dulu melakukan qiyas, ya. Bahkan pada saat Nabi masih ada, ya. Nah, kemudian halaman 36, hal waqa'al qiyas minhu alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi itu juga menggunakan qiyas? Itu. Apakah Nabi itu juga berijtihad, ya? Bukankah Nabi itu selalu mendapatkan wahyu, ya? In huwa illa wahyu yuha. Nah, jawabannya adalah wasahih kama fi jam'il jawami annahu yajtahid wa anna ijtihadahu la yukhti. Jawabannya adalah bahwa Nabi itu juga berijtihad, gitu.
bedanya ijtihad kita dengan Nabi atau bedanya ijtihadnya Nabi dan para ulama. Kalau para ulama bisa keliru, tapi Nabi tidak akan keliru, ya. Contoh adalah ketika Nabi berijtihad soal dan ketika Nabi berijtihad kemudian ditegur, ya, oleh Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Atau ijtihadnya Nabi lagi yang juga yang membuktikan bahwa Nabi itu berijtihad adalah ketika akan melakukan perang Badar, ya. Nabi kemudian memilih tempat yang jauh dari sumber mata air. Itu. Kenapa? Karena Nabi menganggap bahwa itu akan menyiksa musuhnya ketika membutuhkan air. Tapi kemudian Habab itu bilang, Habab kemudian nanya, ya, kisah ini cukup masyhur saya kira. Habab bin Munzir bertanya, Nabi, ini panjenengan memilih tempat ini berdasarkan wahyu atau pendapat pribadi? Kemudian kata Nabi, ini pendapat pribadi saya. Akhirnya kemudian Habab menyarankan supaya mata air itu dikuasai, gitu. Dan kemudian mendapatkan kemenangan, gitu. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, misalnya ketika Nabi membebaskan tawanan, ya, itu juga ditegur, ya. Jadi Nabi ini, kalau Nabi itu ijtihadnya tidak pas, pasti langsung diingatkan oleh Al-Qur'an, ya. Nah, itu berbeda dengan selain Nabi, ya, para ulama ini masih bisa keliru di dalam berijtihad. Tetapi kan ada jaminan, ya, bahwa barang siapa yang berijtihad kemudian ijtihadnya benar, dia mendapatkan 2 pahala, ya. Dan barang siapa berijtihad kemudian ijtihadnya tidak tepat, ya, itu mendapatkan 1 pahala, itu. Jadi waswab anna ijtihadahu alaihi salatu wassalam la yukhti. Jadi intinya adalah bahwa ijtihadnya Nabi itu tidak akan pernah keliru, gitu. Karena apa? La yaqiru ala khotoin bal yaqut tambih alal khotoi fauron. Gitu. Karena Nabi itu kalau mau berijtihad dan keliru pasti langsung diingatkan oleh Al-Qur'an. Baik, sekarang hikmahnya apa? Nabi berijtihad itu. Hikmatu ijtihadihi alaihi salatu wassalam. Min hikmatihi, ya, halaman 40, min hikmatihi ta'limul ummati wa tadribuha 'alal ijtihad fil ahkam, ya. Kenapa Nabi itu harus berijtihad padahal Nabi itu menerima wahyu, ya. Yang pertama adalah bahwa tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada umat dan melatih umat Islam untuk berijtihad dalam persoalan-persoalan hukum. Kemudian juga bagaimana beristimbat atau yang sesuai dengan tempat dan waktu. Wa adamul jumudi ala zahirin nusus, dan tidak tidak berpaku atau tidak kaku lah dengan nas saja, gitu, ya. Itu. Kan begini, ya, bahwa permasalahan itu kan terus berkembang. Sekarang Al-Qur'an itu turun di masa Nabi masih hidup. Hadis itu juga didawuhkan itu juga selama Nabi masih hidup. Nah, ketika Nabi wafat, Al-Qur'an berhenti, hadis juga berhenti. Padahal persoalan-persoalan itu terus berkembang. Jadi tidak mungkin kita itu hanya berpegang hanya mati, ya, atau menutup ijtihad, ya, menutup sumber hukum hanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena apa? Karena persoalan manusia ini kan terus berkembang. Sementara Al-Qur'an dan hadis itu sudah berhenti, ya, berhenti untuk turun. Karena itu pentingnya istimbatul ahkam, menggali hukum yang sesuai dengan
ruang dan waktu yang terus berkembang ini dan tidak jumud, ya. Itu. Wala yakhfa annal ijtihad maqamun azim, dan tidak diragukan lagi bahwa ijtihad itu adalah suatu hal yang makom, ya, atau posisi yang sangat tinggi sekali, dan wafihi thawabun jasim, pahalanya juga besar bagi orang yang berijtihad. Faliman akhta'a ajrun wahid, kalau salah ya nggak usah takut, dapat satu pahala. Waliman asoba ajroni, dan kalau seumpama benar maka dapat dua pahala. Jadi gitu. Fal qaul bi annahu alaihi salatu wassalam la yajtahid yalzamu alaihi hirmanuhu alaihi salatu wassalam min hadzal maqam. Karena itu mengatakan bahwa Nabi itu tidak berijtihad, itu berarti menghalangi Nabi dari makom yang sedemikian tinggi ini. Itu. Karena itu sebetulnya kan sudah jelas ya tuntunannya seperti itu. Nabi menjamin bahwa ijtihad itu boleh untuk dilakukan dan penting. Karena persoalan umat manusia, kehidupan ini terus berkembang. Banyak persoalan-persoalan yang di zaman Nabi tidak ada, persoalan tersebut muncul di zaman sekarang. Ya. Dan mau tidak mau harus dilakukan ijtihad, pembaharuan. Anehnya sekarang, orang sekarang ini kagetan. Setiap kali ada orang berijtihad, melontarkan wacana, pendapat yang baru, langsung ribut, ya. Seperti itu. Padahal fikih ini mestinya dinamis, ya. Karena persoalan manusia ini berkembang terus, maka fikih ini juga harus bisa menyesuaikan supaya tetap relevan, ya. Dan supaya bukan hanya relevan, yang paling penting adalah supaya sesuai dengan maqasidus syariah, supaya sesuai dengan kemaslahatan manusia. Kan kita nggak mungkin maksa orang hidupnya sama persis seperti zamannya Nabi. Itu persis 100% kan tidak mungkin. Ya. Nah kemudian aslul qiyasi wa asrarut tasyri'. Kenapa harus ada qiyas? Buat apa ada qiyas? Kenapa nggak cukup Al-Quran Sunnah? Jawabannya adalah inna syari'al islami amatun lisairil umam wal azman. Jawabannya adalah bahwa syariat Islam itu harus relevan sampai kapanpun. Harus relevan untuk orang Arab, harus relevan untuk orang Asia, untuk orang Eropa, untuk orang Amerika, untuk orang manapun. Wal azman, dan relevan untuk setiap masa. Harus relevan untuk orang tahun 200 Hijriah, untuk tahun 300, terus sampai kita sekarang tahun 1444 harus tetap relevan. Ya. Dan syariat Islam itu adalah aturan untuk masyarakat, fala budda yakuna muntabiqan ala masolihil ibad. Karena itu harus terus bisa diterapkan, ya. Harus tetap ya relevan tadi, ya, untuk kemaslahatan manusia, ya. Raji'atun ilaihim wahdahum la ilaihi ta'ala li'annahu ghaniyun 'anil alamin. Untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk Allah. Kenapa? Kalau Allah ya sudah ghaniyun 'anil alamin, Allah itu nggak butuh kita, ya. Maka agama itu kan untuk manusia, ya. Agama itu, kita beragama itu untuk manusia. Maksudnya begini, kalau ibadah itu untuk Allah, maksudnya agama diturunkan oleh Allah ini loh untuk kebaikan manusia, ya. Bukan untuk kebaikannya Allah. Allah nggak butuh kita sembah, itu untuk kebaikan manusia, ya. Karena itu harus sesuai dengan kemaslahatan manusia itu. Jangan atas nama Allah kemudian merugikan orang lain misalnya, ya, dan seterusnya. Lihada kana aktsaru ahkamiha ma'qulul makna. Karena itu syariat Islam itu rata-rata logis gitu. Ya. Bahkan bukan hanya rata-rata tapi kulluha, ya. Sebetulnya syariat Islam itu semuanya adalah logis, bisa dicerna oleh akal bahwa itu bermanfaat itu. Baik itu dalam persoalan ibadah, muamalah, ya apalagi dalam persoalan muamalah. Itu. Karena itu
Dan kemudian juga intinya ya di dalam muamalah itu intinya yang penting adalah syanatul huquq wa hifdzul masalih ya. Yang penting hak-haknya sesama manusia itu tidak ada yang dirugikan ya. Kemudian juga menjaga kemaslahatan. Karena itu sekali lagi ya, jangan mempersulit, jangan mempersempit. Jangan gampang sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Agama ini untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Kalau Allahnya ini nggak butuh kita sembah. Ya. Keuntungannya apa? Gitu. Allah Allah nggak punya kebutuhan kepada kita. Allah menurunkan agama ini ya untuk kemaslahatan kita. Gitu. Sekarang ini ya tadi ya, pakai GoPay haram, pakai kerja di jadi PNS haram, kerja ini haram. Oh, gampang banget itu sekarang mengharam-haramkan ya. Padahal dampaknya apa gitu. Pokoknya selama tidak menzolimi orang lain dalam hal muamalah itu nggak ada masalah. Gitu. Nah kemudian dan gini, maka dari itu di dalam nas dikatakan bahwa ad-dinu aqlun faladina liman la aqla lahu. Agama itu ya suatu hal yang logis. Nah, itu. Karena itu orang yang tidak menggunakan logikanya ya dia tidak bisa disebut beragama itu katanya ya. Ad-dinu aqlun faladina liman la aqla lahu. Kemudian di halaman berikutnya juga ada keterangan tambahannya yaitu idkullu insanin majbulun bi fitratihi alal jihadi fi sabili jalbil maslahah. Semua manusia itu karakternya secara fitrah adalah pasti mencari kebaikan. Itu. Kebaikan ya. Kebaikan ini maksudnya ya mencari kebaikan, menghindari kerusakan. Ya. Dan kemudian syariat itu datang untuk menguatkan fitrah manusia tadi. Ya. Karena itu dikatakan juga di dalam nas dikatakan bahwa ada ulama mengatakan begini, lauma ja'a bihi Muhammadun laysa dinan lakana indallahi hasan, lakana indan nasi hasanan ya. Andaikan saja yang dibawa oleh Muhammad itu tidak dinamakan agama, itu juga pasti manusia akan menganggap suatu kebaikan. Ya karena agama itu pada dasarnya karakter aslinya ya itu disukai. Karena agama itu membawa kebaikan dan watak manusia itu menyukai kebaikan. Seperti itu. Karena itu kita jalan dalam mengajarkan atau mendakwahkan syariah itu jangan sampai membuat orang itu takut. Ya, jangan sampai membuat orang itu lari karena pemikiran kita yang sempit. Ya, seperti itu. Tugasnya syariat itu adalah seperti seorang dokter, kata beliau ya di sini. Fasyar'u hakimun kat-tabib. Ya. Syariat itu perannya seperti dokter. Menunjukkan kepada manusia mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Contoh misalnya, manusia itu ya butuh makan. Gitu. Tapi pada titik tertentu, dokter harus mengingatkan bahwa kekenyangan itu berbahaya. Gitu. Manusia itu misalnya menyukai udang. Padahal udang itu kolesterolnya banyak. Gitu. Nah perannya dokter itu di mana? Ya mengingatkan kamu makan boleh, tapi ada kadarnya. Gitu. Kalau dalam tahap sekian, ya kamu udah nggak boleh karena membahayakan. Gitu. Ini kolesterol, ini darah tinggi dan seterusnya. Syariat juga begitu. Bekerja, berdagang, sewa menyewa, mencari nafkah itu semuanya baik. Gitu. Tapi syariat mengingatkan kamu jangan sampai ya misalnya judi. Karena judi itu meskipun kelihatannya enak, itu madorotnya besar. Misalnya jangan sampai merampok, jangan sampai menipu dan seterusnya gitu. Jadi perannya di situ, syariat itu perannya di situ. Pada dasarnya sejalan dengan logika manusia karena syariat itu membawa kebaikan gitu. Dan jangan sampai kita dalam menyampaikan syariat kita membuat orang menjadi takut dan menjadi lari. Ya. Kata hadis Nabi kan basyiru wala tunafiru. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Ya. Permudah jangan persulit.
Kemudian beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Jangan sampai membuat orang itu lari. Gitu. Nah gitu. Jadi seperti itu. Perannya seperti dokter ya sekali lagi gitu. Sebagai rambu-rambu ya. Gitu. Tapi juga tidak melawan fitrah. Ya. Kalau semua serba nggak boleh, terus orang disuruh ngapain ya? Misalnya udah kerja ya, kemudian dibilang wah ini riba, gitu. Padahal bukan riba ya. Kemudian mundur jadi driver Gojek. Oh GoPay ini haram. Akhirnya ditinggalkan, nggak menjadi driver lagi. Akhirnya jadi pengangguran, keluarganya terbengkalai, hidupnya jadi stres ya, dan seterusnya. Jadi jangan mempersulit lah ya. Nah kemudian faman angkara qiyas wa za'ama syar'ata abudiyun kulluhu faqad atara hikmah wa lam yafham asy-syari'ah. Siapapun yang mengingkari adanya qiyas dan menganggap bahwa syariat itu semuanya sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia sudah menghilangkan hikmah di atas tadi. Dan itu menunjukkan walam yafham syari'ah. Menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu tidak paham apa itu syariat ya. Intinya syariat itu 5 hal sebetulnya ya. Wa maqsudus syar'i ya. Minal khalqi khamsatun aw sittatun. Maqasidus syariah ya. Syariat itu ditujukan secara garis besar syariat itu tujuannya apa? Itu. Sebetulnya tujuannya syariat itu ada 5 atau 6. Yang pertama menjaga agama ya. Hifdzuddin. Yang kedua menjaga nyawa atau jiwa. Hifdzun nafas. Yang ketiga menjaga akal. Hifdzul akal ya. Suman nasab, sumal mal, sumal ird. Menjaga nasab, menjaga harta, menjaga kehormatan. Contoh-contohnya begini. Ya. Misalnya, kenapa orang yang memprovokasi, ya, misalnya murtad kemudian memprovokasi, itu harus dihukum karena untuk menjaga agama. Kemudian kenapa orang membunuh itu harus dibunuh lagi, qisas, karena ya untuk menjaga keselamatan nyawa. Kemudian kenapa orang meminum khamr itu harus diberi sanksi? Ya karena untuk menjaga akal. Kenapa orang berzina itu dilarang? Ya untuk menjaga keturunan. Kemudian kenapa mencuri itu dihukum? Untuk menjaga harta. Kenapa orang menuduh, ya, memfitnah itu harus dihukum? Karena untuk menjaga kehormatan. Jadi 5 atau 6 hal inilah yang sebetulnya menjadi maqasidus syariah. Dan para mujtahid sudah bekerja keras di dalam hal ini untuk membedah satu persatu daripada tujuan syariat tersebut. Ya. Karena itu meskipun nasnya itu khusus, itu menjadi am. Ya. Jadi am. Wa min huna tawassa'a ilmul fiqhi wa azumat da'iratuhu. Kalau kita mengerti ini semua, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, kita akan mengerti ya, suatu ilat hukum, dan kemudian ketika kita mengerti alat hukum, fikih ini menjadi suatu hal yang luas dan bukan merupakan hal yang sempit, serba haram tadi ya. Karena itu fikih ini lentur, fleksibel karena hal-hal aturan-aturan tersebut yang sudah diterangkan ya. Baik, demikian saya kira ya untuk pembahasan soal dasar dan sumber hukum syariah ini ya, yang jumlahnya ada 4 dan semuanya adalah penting ya. Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma dan Qiyas ya. Ada kelompok-kelompok yang memang berpikirnya sangat sempit, hanya mau menerima Al-Quran. Ya. Misalnya yang tadi saya sebutkan jamaah Quraniyun di Pakistan. Ada kelompok-kelompok ingkarus sunnah, nggak mau menggunakan hadis, hanya mau Al-Quran. Kadang-kadang sudah mau Al-Quran, sudah mau hadis, tidak mau ijma, nggak mau qiyas. Ya. Padahal 2 hal ini, sebagaimana tadi sudah diterangkan, ijma ini juga penting, qiyas ini juga penting, karena kehidupan manusia ini terus berkembang, dinamis, sangat cepat sekali perkembangan, dan semua membutuhkan jawaban. Dan syarat ya sebagai syarat agar supaya fikih ini tetap relevan,
sampai kapanpun itu ya harus dinamis, ya. Dan solusi agar supaya fikih ini menjadi dinamis butuh suatu hal yang namanya qiyas tadi, ya, atau analogi hukum. Hukum-hukum masa lalu dicari elatnya apa, digunakan untuk memutuskan hukum di masa sekarang. Gitu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan disampaikan. Kalau tidak ada kita akhiri. Kita lanjut lagi di hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Ada? Nggak ada ya? Baik, sekali lagi mudah-mudahan apa ini? Ada chat, mudah-mudahan saya baterainya tinggal 5%, tapi ya mudah-mudahan masih ingat keburu. Mengenai kelompok yang hanya menerima Al-Quran dan menolak hadis, bagaimana cara mereka menetapkan hukum yang tidak ada atau tidak jelas dalam Al-Quran? Baik, yang pertama soal kelompok yang hanya menerima Al-Quran. Ini disebut dengan ingkarus sunnah. Ya. Nanti penjelasan yang lebih panjang mungkin adik-adik atau rekan-rekan bisa membaca di dalam kitab Ulumul Hadis. Ya. Bagaimana keberadaan atau eksistensi kelompok ingkarus sunnah. Yang mereka tidak mau. Kan ada di Indonesia aja bahkan beberapa orang yang sebetulnya tidak ingkarus sunnah tapi nggak mau mengutip hadis. Seperti misalnya contoh aja ya, contoh tapi dia ini bukan kelompok ingkarus sunnah. Agus Mustafa, penulis yang dari Malang, dia di dalam buku-bukunya jarang sekali mengutip hadis. Al-Quran dengan alasan katanya hadis itu validitasnya diragukan, ya, dan seterusnya. Ada kelompok-kelompok seperti itu. Nah, bagaimana ketika mereka memutuskan hukum, ya mereka mengambilnya dari Al-Quran yang tidak jelas di dalam Al-Quran, ya bisa jadi mereka ijtihad, bisa jadi tawakuf. Ya. Intinya mereka tidak mau menggunakan hadis. Itu. Terus kemudian pertanyaan kedua, arafna nal ijma' huwa salisu masadir tasyri' wa annahu hujjatun fal hujjatul ijma' qat'iyatun aw dhanniyatun. Ya, kan tadi sudah diingatkan oleh Said Maliki ya bahwa dalam persoalan ijma' kita harus teliti dulu itu. Jangan jangan gegabah juga gitu. Dikatakan ijma' oleh salah satu orang belum tentu sebenarnya ijma'. Bisa jadi ada ulama lain yang berbeda pendapatnya. Nah, untuk hal-hal yang memang sudah pasti ya ijma'nya ya kesepakatannya, maka itu bisa menjadi hukum yang qat'i. Tapi sekali lagi perlu diteliti dulu. Bahkan kan ada ulama yang mengatakan bahwa mungkirul ijma', orang yang mengingkari ijma' itu bisa dihukumi kufur ya, seperti itu. Karena memang ijma' ini juga salah satu dasar hukum yang kuat ya, sebagaimana orang mengingkari Al-Quran, orang mengingkari hadis yang mutawatir gitu. Seperti itu. Baik, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi di hari Rabu yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.